Takeo sedang berbincang sembari belajar mata uang dari para gadis. Minta maaf karena baru datang kemarin, masih buta akan dunia. Segera dimaklumi karena friend juga mempunyai kesulitan yang sama. Yue menambahkan, semua berbeda apalagi urusan makanan. Friend sudah 100 hari lebih di dunia ini, dan Yue tidak tahu karena tiadanya perubahan cuaca. Takeo pun mencemaskan ketiadaan sistem kalender. Yang segera disanggah Yue, mereka tidak butuh kalender untuk bertahan hidup. Yang jauh mengherankan Yue adalah masalah bahasa, kenapa mereka bisa saling berkomunikasi. Friend menyatakan, karena ikatan takdir dan cinta dengan Takeo. Karena mereka saling paham bahasa, berarti mereka semua terikat takdir dan cinta dengan Takeo. Yue pun senang mendengar pernyataan Takeo. Friend tidak peduli bila Takeo punya banyak wanita, karena itu berarti Takeo adalah lelananging jagat. Takeo menanyakan Yue kenapa berada dalam peti kemas, dijawab karena Yue sedang dipindahkan ke ibu kota kerajaan. Takeo pun cemas, setelah mengetahui harga Yue sebesar 50.000 keping emas. Yue menenangkan Takeo dan dengan santai menyatakan, hanya pindahan rumah ke ibu kota, wajahnya tidak akan segera dikenali. Mereka semua pun melanjutkan perbincangan sambil berjalan di kota. Kota dermaga yang ramai perdagangan dengan iklim hangat. Tanpa sadar Takeo mencuri buah dari pedagang yang barusan dia lewati. Biarpun tidak berniat mencuri, tetapi itu berarti sudah mengamalkan nasihat Yue beberapa hari lalu. Dan Takeo menjadi bimbang akan kemampuan dirinya untuk berjalan secara normal di kota. Friend mengusulkan untuk berjalan dengan bergandeng tangan yang membuat Takeo jengah. Karena tangan Takeo lah yang membuat Friend menjadi tidak sopan beberapa kali. Demi profesi mereka, Yue pun meminta Takeo untuk menjaga tangannya. Friend yang salah paham, bertanya apakah Takeo juga sering membuat Yue menjadi tidak sopan. Untuk mengalihkan pembicaraan Friend, Takeo menanyakan benda yang hendak dicuri Yue. Tetapi Yue mengatakan mereka semua harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Friend mengusulkan sarang untuk bercinta, diralat Yue sebagai markas untuk kegiatan. Friend menyatakan, dia akan dengan mudah menemukan tempat sebagai markas. Takeo mengagumi jalan pikiran kedua gadis di sampingnya, berpikiran kenapa dia bereinkarnasi di dunia ini dengan keahlian mencuri. Sambil lalu, Yue membagikan jatah jarahan, yang membuat Takeo terkejut dengan jumlah yang dia terima. Karena mereka semua adalah sekutu, Yue juga menyatakan, Takeo dipersilahkan menggunakan jatahnya untuk apa saja. Takeo hendak menyerahkan seluruhnya kepada kedua anak yang pernah ditemui pada waktu lalu, tetapi mendapat tentangan dari Yue. Yue berpendapat, bukan ini yang seharusnya Takeo lakukan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Takeo dapat memahami maksud ucapan dan tindakan Yue, dan Takeo tetap memberikan jatahnya. Takeo tahu yang dia lakukan sekarang remeh dan tidak menyelesaikan masalah, tetapi dia hanya ingin menolong semua dan atas kemauan sendiri. Kedua gadis pun kagum dengan sikap Takeo, berharap mereka bertiga akan bekerja lebih keras untuk menolong semuanya. Tiba-tiba terdengar suara, meminta untuk ikut bergabung dengan kelompok Takeo. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Sein Jemin.